Shalom pemuda remaja yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semua? Saya berharap semua kita sehat, semua bersuka cita, semua bersemangat di dalam Tuhan. Situasi dan kondisi saat ini yang dihadapi hampir seluruh penduduk bumi ini tidak kita pandang hal biasa. Tetapi mari kita jadikan sebagai peringatan, sebagai teguran bagi setiap kita untuk memperbaiki diri. Sehingga setiap kita tetap antusias beribadah di rumah kita masing-masing. Baik itu ibadah pemuda maupun ibadah umum. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk belajar sebagian dari firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, dan urapi anak-anak-Mu yang mendengar. Ampuni terlebih dahulu setiap dosa dan kesalahan kami, sucikan, kuduskan, dan layakkan kami di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tema firman Tuhan bagi kita sore hari ini, hidup dalam kemerdekaan. Terambil dari firman Tuhan dari Galatia 5 ayat 1 dan 13. Galatia 5 ayat 1 dan 13. Saya akan bacakan untuk kita semua. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayat 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman itu dalam kehidupannya. Beberapa waktu yang lalu kita memperingati Jumat Agung dan Paskah, di mana Kristus mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kita, dan Kristus bangkit dari antara orang mati untuk memberikan kehidupan yang kekal bagi kita. Kematian Kristus memerdekakan kita dari hutang dosa, sehingga setiap kita anak-anak Tuhan tidak ada lagi yang memperhambakan hidupnya kepada dosa. Dosa tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Kita telah dimerdekakan melalui kasih Kristus yang besar dalam hidup kita, yang dikerjakan melalui pengorbanannya di kayu salib. Status kita berubah dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Kita sudah dimerdekakan Kristus dari belenggu dosa dan maut. Perubahan status ini membawa perubahan dalam hubungan kita dengan Allah. Tadinya kita hidup jauh dari Allah, sekarang memiliki relasi yang intim dengan Allah, memiliki persekutuan yang intim dengan Allah. Kalau saat ini kita tidak memiliki relasi yang intim dengan Allah, patut dipertanyakan, kita ini sebenarnya hamba siapa? Hamba dosakah atau hamba kebenaran? Hamba dosakah atau hamba Kristus? Allah mau setiap kita yang sudah dimerdekakan benar-benar menikmati kemerdekaan itu, menghidupi kemerdekaan itu dalam perjalanan hidup kita, menghadirkan kasih Allah dalam hidup kita bagi sesama. Pemuda remaja yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau setiap kita yang sudah dimerdekakan oleh Kristus menikmati hidup dalam kemerdekaan itu. Hidup yang sudah dimerdekakan oleh Kristus adalah hidup yang terus-menerus dipimpin oleh Roh Kudus. Pimpinan Roh Kudus tidak sewaktu-waktu dalam hidup kita. Tidak hanya ketika kita beribadah, tidak hanya ketika ada orang lain yang melihat kita. Hidup yang sudah dimerdekakan oleh Kristus terlihat setiap saat dalam hidup kita. Baik ketika kita dalam kesusahan, baik ketika kita mengalami masalah, baik ketika kita tidak memiliki pekerjaan, baik ketika kita diberkati Tuhan. Hidup yang sudah dimerdekakan oleh Kristus
berarti ada pertobatan, ada perubahan tingkah laku. Hidup lama sudah terkubur. Allah mau setiap orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus berdiri teguh dan tidak diperhamba oleh dosa lagi. Untuk itu mari kita berjuang mematikan dosa dalam hidup kita. Buang kemarahan, buang iri hati, buang kemalasan, buang dusta, buang kemunafikan, buang ketamakan, buang mulut yang suka mencibir, buang mulut yang suka bergosip, buang perkataan-perkataan yang suka menjatuhkan orang lain dari hidupmu. Dalam Galatia 5 ayat 13 tadi dikatakan, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kasih karunia yang Allah anugerahkan bagi kita tidak boleh kita selewengkan, tidak boleh kita jadikan alasan pembenar bagi kita untuk hidup dalam dosa. Anugerah yang Allah berikan bagi kita gunakan untuk membagikan kasih Allah bagi dunia sekitar kita. Melalui pemikiran kita, melalui keteladanan kita, melalui tenaga kita, melalui waktu kita, bahkan melalui uang kita. Setiap orang yang sudah menerima kemerdekaan dari Kristus, Allah yang bertahta dalam hidupnya, dengan merelakan hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Melalui hidup dalam pimpinan Roh Kudus inilah kita mengerti kehendak Allah dalam hidup kita. Kita mengetahui apa yang menyukakan hati Allah, apa yang mendukakan hati Allah. Melalui hidup dalam pimpinan Roh Kudus, kita bisa memperlakukan sesama sebagaimana Allah kehendaki. Orang yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus tidak serampangan dalam hidupnya, tidak hidup semau gue, tidak hidup asal-asalan, tidak hidup terserah gue. Orang yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus selalu menyelaraskan derap langkahnya dengan apa yang Tuhan suka, dengan apa yang Tuhan mau. Melalui hidup dalam pimpinan Roh Kudus, kita menjadi orang yang menghasilkan buah roh dalam hidup kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri yang ada di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 itu terlihat dari hidup kita. Saudara kekasih dalam Kristus, hidup dalam kemerdekaan, menghadirkan kasih Kristus selalu dalam hidup kita. Hidup dalam kemerdekaan, kita melayani sesama di dalam kasih, menerima kekurangan satu sama lain, hidup bertopang-topangan, hidup saling memberi, hidup saling menolong, hidup dalam kemerdekaan, menjadikan kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman yang kami dengar. Kiranya firman-Mu tertanam dalam kehidupan setiap kami, sehingga setiap kami menikmati hidup dalam kemerdekaan, melalui menghadirkan Allah dalam hidup kami, hidup dalam pimpinan Roh Kudus, hidup yang menghasilkan buah roh, hidup berdamai dengan sesama kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.